Bali kita ketahui bersama, bangsa kita juga sudah maklum juga, bahkan dunia juga memakluminya bahwa Bali ini adalah sudah merupakan ikonnya Indonesia, sudah merupakan barometernya Indonesia. Saya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali yang juga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia sangat berharap dan sangat memohon kepada segenap warga Bali, masyarakat Bali, komponen masyarakat Bali untuk mari kita jaga sebaik-baiknya kerukunan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat Bali. Kita harus jaga kedamaian kita, keamanan kita. Dengan kerukunan, kita akan bisa mencapai kedamaian dan keamanan. Dengan kedamaian dan keamanan, lalu kita bersama-sama, bersama pemerintah, TNI dan Polri, kita akan bisa membangun lebih baik lagi Bali ini. Kabupaten-kabupaten dan kota, kita bisa bangun lebih baik ini, lebih baik lagi. Jadi harapan saya, kita harus membangun, memelihara kerukunan ini. Kerukunan antar agama, kerukunan antar kelompok, kerukunan antar suku bangsa yang ada di Bali ini, kerukunan antara desa-desa, kerukunan antara kabupaten kota yang ada di Bali, kerukunan antara pemerintah sendiri, TNI dan Polri, dan kita semuanya. Kita harus selalu jaga dengan cara, marilah kita selalu gelorakan semangat kebersamaan dan persaudaraan kita di Bali ini. Dengan memperbanyak kita pertemuan-pertemuan, saling mengunjungi, silaturahmi, lalu kalau terjadi misalnya ada masalah-masalah, pasti kita temukan masalah-masalah, banyak masalah-masalah. Mari semua masalah apapun, baik yang kecil maupun yang besar, pasti bisa selesai apabila kita selesaikan dengan musyawarah. Oleh karena itu segala permasalahan, baik kecil ataupun besar, kita akan selesaikan dengan dialog, dengan musyawarah. Hanya dengan itulah sebenarnya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah daerah Bali yang benar-benar religius, supaya kita tetap menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keagamaan kita terapkan dengan baik. Bagaimana masyarakat Bali itu adalah menjadi penganut agama-agama yang sangat baik, namun sekaligus juga menjadi warga negara yang baik. Terutama sekali dalam menyongsong era global ini, persaingan global, pasar bebas, dan juga keadaan global. Ya, pemanasan misalnya bumi yang nanti akan selalu bertambah, itu juga akan mengakibatkan banyak sekali akibat-akibat, bahkan akan membahayakan kehidupan global kita. Terutama juga saya mohon dalam menghadapi juga menyongsong pesta demokrasi, baik pemilu kada, ya, pemilu kada untuk gubernur, untuk bupati, wali kota misalnya, dan juga nanti pemilihan presiden. Di Bali kita akan jaga dengan sebaik-baiknya bahwa kita memang akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Kita harus kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus kedepankan kepentingan Bali. Kita akan mengesampingkan kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan golongan. Harapan saya,
Bahkan kepentingan-kepentingan partai-partai pun harus sebenarnya dinomorduakan di belakang kepentingan daerah Bali dan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari kita nanti memilih pemimpin-pemimpin Bali, nanti memilih juga presiden yang benar-benar kita anggap baik tanpa memandang dari golongan apa mereka berasal, dari kelompok apa mereka berasal, atau dari partai apapun yang mengusungnya misalnya. Yang penting asal mereka merupakan putra-putra terbaik Bali, kemudian juga putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Mari kita dukung. Apapun hasilnya, pemilu ini, pemilu kada ini nanti kita harus terima. Juga nanti harapan saya adalah agar bagaimana pemilu ini, agar bagaimana KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, juga Bawaslu Provinsi Bali, Panwaslu Kabupaten Kota melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga pemilu kada yang diharapkan, yang kita nantikan benar-benar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari warga Bali ini. Kemudian presiden kita pun adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Itu harapan saya. Terutama sekali juga ini saya tekankan, sebentar lagi 14 Agustus merupakan ulang tahun hari jadi pemerintah Provinsi Bali yang kalau tidak salah ke-59. Dan ini mudah-mudahan kita semuanya kita pakai momentum ya, hari jadi pemerintah Provinsi Bali, kemudian momentum proklamasi ini 17 Agustus untuk bagaimana kita sekali lagi sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali sekaligus Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia sangat mengharapkan, sangat mendapatkan bagaimana kita harus mengedepankan kerukunan, kita bagaimana harus bisa saling menerima perbedaan-perbedaan, bukan saja saling menerima, tetapi juga saling menghormati dan bahkan juga mensyukuri perbedaan-perbedaan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaan-perbedaan agama, perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan golongan, perbedaan-perbedaan kelompok, bahkan perbedaan-perbedaan partai seharusnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena perbedaan-perbedaan itu memang ciptaan Tuhan yang memperindah kehidupan kita ini. Tanpa perbedaan-perbedaan, tiada keindahan dalam hidup ini. Bahkan tidak ada kehidupan di dunia ini kalau kita menolak perbedaan. Oleh karena itu, dengan persepsi bagaimana kita menerima perbedaan, mensyukuri perbedaan, dan juga kemudian kita gelorakan semangat menyamu braya, ya, tatwam asi, wasudewa kutumbakan, semangat persaudaraan, semangat kebersamaan. Mari kita bangun Bali ini lebih baik. Mari kita bangun bangsa dan negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan lebih baik. Untuk bisa membangun lebih baik, tiada lain, kita harus lebih dulu ciptakan, pelihara kerukunan kita. Karena dengan kerukunan, sekali lagi, kita bisa menggapai keamanan dan kedamaian. Dengan kerukunan, keamanan, dan kedamaian, maka sekali lagi, pemimpin-pemimpin kita, bupati-bupati kita, wali kota kita, gubernur kita, presiden kita,
Dan kita semua bangsa Indonesia bisa membangun lebih baik bangsa ini, bisa membangun lebih baik, jauh lebih baik Pulau Bali ini juga. Dan ini adalah dalam upaya kita mengejar ketertinggalan kita yang sangat jauh dengan negara-negara maju. Bahkan kita sudah juga jauh tertinggal dari negara-negara yang dimana kemerdekaan mereka hampir bersamaan dengan kita. Bahkan banyak yang lebih belakang dari kita, tetapi telah lebih maju dari kita. Ini kita harus jengah, ya. Kita harus kembali bangkit lagi, ya, dengan semangat Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bangkit, kita harus bangkit, ya, demi bangsa kita sendiri, demi kita semuanya, demi kebahagiaan kita semua, kesejahteraan kita semua, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.